Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel. Video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya di bisnis Q-Unit. Pada waktu itu saya sempat kemarin saya bikin video, sempat menceritakan perjalanan, cuman belum selesai ya. Lebih singkatnya pada waktu itu saya nyampe di Jakarta. Nah, saya pada waktu itu, ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau kalian belum mengetahui video sebelumnya, cek langsung video sebelumnya ya. Pada waktu itu aku nyampe di sana, aku didiemin selama 2 hari ya, di sana. Ini yang mengajak adalah teman-temannya saya. Jadi teman saya punya teman, jadi yang ngajak itu. Nah, udah nyampe di Jakarta, saya nggak langsung kerja, nggak langsung interview kan. Biasanya kalau udah nyampe ke tempat itu langsung interview kan. Aku didiemin selama 2 hari. Pada waktu itu aku dikasih makan yang enak-enak loh, seperti halnya ayam goreng, terus nasi pecel, terus intinya yang enak-enak ya. Semuanya tanpa bayar gitu. Jadi aku makan gratis itu selama 2 hari. Nah, pada waktu itu aku kepo, kapan masuk kerjanya, kapan mau interview, kata aku ya. Jangan kok, jangan betul. Pada waktu itu aku nanya ke teman aku kalau kapan waktu masuk kerjanya, katanya hari, karena aku nyampe ke sana lupa aku ya. Intinya setelah 2 hari setelah aku didiemin di sana ya. Pada waktu itu semuanya nyampe hari masuk kan, di sana tinggal di asrama gitu ya. Ada berapa kamar? Ada 7 kamar itu. Semuanya rata-rata umurnya itu 30-an, 30 ke bawah, bukan 30 semuanya, 30 ke bawah. Nah, pas waktu itu aku aku nggak tahu bahasa, soalnya aku orang Madura kok. Nah, pada waktu itu semuanya rata-rata ya ke bawah 30, ada yang umur ya seumuran aku banyak, terus umur 22, 20, 18 baru lulus SMA gitu ya. Pas masuk semuanya pakai seragaman putih sama hitam, terus pakai sepatu pantofel gitu ya. Kok gaya banget gitu ya. Aku kira kerja di mall, beneran kerja di mall gitu, aku kira seperti itu. Pas nyampe di tempat, berangkat bismillah, nyampe di tempat, ternyata pada waktu itu ditempatkan di hotel gitu kan. Di hotel, masuk ke hotel, loh kok masuk ke sini ya, dalam pikiranku gitu. Aku nggak pernah nanya ke teman aku yang bawa saya itu. Nah, pas waktu itu aku nurut aja, soalnya kan masih baru, nggak tahu apa-apa. Jadi pas waktu itu masuk, pas temen yang bawa aku itu bilang ke aku, kalau sampean mau diterima kerja, sampean harus dengerin yang di depan nanti kalau bicara, dengerin, cermatin, apalagi itu teliti, pokoknya intinya jangan pernah tidur gitu, jangan ketiduran. Kalau ketiduran nanti kamu nggak bakalan fokus, katanya. Nah, pada waktu itu singkat cerita ya, di dalamnya itu banyak yang duduk di kursi, terus di depannya ada papan tulis, terus diiringi dengan musik DJ, ada DJ-nya, pokoknya DJ Eca gitu, kayak gimana gitu. Ini kayak apa gitu, kata saya. Nah, pada waktu itu ya aku suka sih kalau seperti itu. Aku kira itu interview cara kerjanya, maksudnya cara kerja nanti
di mall gimana, merespon pembeli gimana, kayak gitu kan. Cuman pas waktu itu singkat cerita ya, pas waktu itu ada seorang, intinya ada MC-nya, terus pokoknya hura-hura gitu kan. Terus dia masuk, dipanggil ketuanya gitu kan, dipanggil. Nah setelah dipanggil dia masuk, terus tangannya itu sama semuanya orang itu yang di sana sudah gabung di Q-Unit lah, dan saya belum tahu, belum merasakan gitu kan, dicium. Nah semuanya rebutan gini. Nah pada waktu itu saya disuruh sama temen aku, cium tangannya katanya. Ya aku cium gitu kan, rutin kayak orang gendeng goblok gitu kan. Nah pada waktu itu apa ya, udah nyampe di depan, selamat pagi semuanya katanya. Pada waktu itu selamat pagi, kok selamat pagi kata aku kan, padahal sekarang udah siang gitu. Selamat pagi, banjir duit ya, apa ya, dari malah apa gimana ya, selamat pagi, apa kabar, nanya apa kabar, banjir duit juga katanya. Ya aku tercengang gitu, kok ditanya apa kabar, banjir duit apa itu ya, bukannya jawab kabar baik saja gitu kan, kok malah jawab banjir duit, panen duit juga katanya. Pada waktu itu ya aku tercengang tersendiri kan. Nah singkatnya waktu, kenapa kok jawabannya seperti itu kan, karena orang sukses itu berawal dari semangatnya dari pagi hari, betul katanya, betul ya. Terus waktu itu kenapa kok ditanya kabarnya baik, ditanya kabarnya kok malah jawab banjir duit, katanya karena setiap kata adalah doa katanya. Nah waktu itu ya, singkatnya waktu ya, setelah sharing terus cara kerjanya, ternyata pada waktu itu adalah perusahaan yang namanya Q-Unit Internasional katanya. Terus perusahaannya itu ya, bukan apa ya, LMM bukan gitu katanya. Nah pada waktu itu ya, terus terang kerjanya ini terus ada buktinya, terus gini. Nah pada waktu itu sudah selesai dari jam berapa ya, sekitar jam 10-an sampai jam 5 sore guys. Bayangkan, cuma istirahatnya satu kali ya, ada istirahatnya, tinggal makannya itu yang lain itu saya lihat makan gorengan guys. Terus saya dibelikan nasi sama yang bawa saya itu. Saya setelah itu ya pusing guys, karena sudah dikasih tahu gini persyaratannya harus beli produk dan terus beli ini dapat ini katanya. Seharga 10 juta, totalnya 10 juta ya guys. Kalau harganya produknya itu sekitaran 8 juta 500 berapa, pokoknya 8 juta lebih gitu kan. Nah pada waktu itu pusing guys, pusing kok ini. Saya nggak pernah nggak menyalahkan teman saya gitu kan, mungkin dia main begini caranya di sini kata aku kan. Saya tidak menyalahkan teman saya itu yang bawa saya, yang masuk ke situ. Saya cuma nanya, kok kerja ini ya, kok kerja bisnis, kok bukan kerja di mall kata saya. Nanya serius gitu. Jawab, kalau sambian dari rumahnya sudah dikasih tahu kalau bisnis, katanya nggak mau gitu kan. Pasti 100% tidak mau sambian.
kalau hanya lewat HP katanya, nggak dijelaskan langsung. Ya kalau seperti ini gimana, saya nggak punya uang karena itu pendaftarannya 8.500.000 katanya, beli produknya 8.500.000, 500-an lah. Nah pada waktu itu saya pusing semalam, dibawa ngopi, dibawa keliling, jalan-jalan biar nggak pusing mungkin ya. Nah, singkat cerita, terus saya istilahnya saya dikasih saran terus sama kalau istilahnya kalau di bisnis itu, intinya saya didorong lah, disuruh gabung, suruh ini pokoknya saya ada pikiran, ayo mas, sampean kalau mau sukses, mau sugih, mau menghajikan orang tuanya, ini mau punya mobil mewah, punya ini dalam jangka 1 tahun sampean pasti bisa dengan modal 8 juta. Itu mas buktinya tadi yang di depan itu nggak nyampe setahun sudah punya mobil Civic warna putih, kan saya sampai lihat sendiri katanya. Pokoknya pusing lah. Nah pada waktu itu saya mikir, akhirnya saya lenuruk, saya terusik sama bicaranya itu, soalnya 4 orang yang bicara itu sama aku di depannya itu, ini mas kita sama-sama sukses gini gitu. Singkat cerita, saya kan orang Madura. Kalau orang Madura itu kalau nggak petani ya merantau lah. Pada waktu itu saya orang tua saya ngambil punya sapi, tapi sapinya itu punya orang gitu kan. Pada waktu itu saya mau nangis kalau teringat waktu itu, saya kasihan sama orang tua saya, bukan malah saya. Intinya pada waktu itu saya terpaksa gitu, maksudnya mungkin karena rasukan dari teman-temannya di sana bicaranya gitu. Saya maksa telepon ke orang tua, Bu, saya mau gini, intinya dikasih tahu caranya telepon biar dikasih uang, kata di teman di sana, terus dikasih tahu gitu, Bu, saya mau ini, saya minta tolong cariin uang 8.500.000. Kalau saya nggak dicariin, saya mau di sini tetap sampai mati. Siapa ya nggak tega kalau melihat anaknya seperti itu? Pasti setiap orang tua pasti, meskipun mau minta berapa, kalau anaknya bilang seperti itu pasti dikasih. Nah pada waktu itu orang tua saya punya sapi, tapi sapinya itu punya orang lain. Itu satu-satunya. Pada waktu itu suruh jual sama saya ya. Enggak cerita, jual Bu sapinya, nanti 6 bulan lagi uangnya kembali katanya. Kan di perjanjian itu katanya uangnya kembali ini gitu kan. Ternyata tidak selama 6 bulan. Nah pada waktu itu terpaksa nelpon, singkat cerita saya daftar. Artinya saya tanda tangan di atas materai katanya, uangnya kembali selama 6 bulan katanya. Ternyata pada waktu itu orang tua saya yang di Madura itu selama 6 bulan nunggu uangnya kembali. Cuman ya mungkin jalan saya kena tipu gini gitu kan. Ternyata uangnya nggak kembali, sampai orang tua saya itu sampai sakitan, sampai kurus, sampai nggak enak makan mikirin saya yang di Jakarta. Jadi
teman-teman jangan tergiur sama ajakan orang ya. Saya saranin jangan tergiur sama ajakan orang, meskipun kalian punya uang, meskipun kalian sudah kerja. Jangan tergiur sama ajakan orang yang belum kenal maupun sudah dikenal. Apalagi diajak kerja di mall, kerja toko emas, kerja apa ya, kerja intinya seperti mall-mall jualan toko-toko itu. Kalian jangan langsung mau gitu ya, kalau nggak tahu aslinya gitu. Sekian video dari saya, nanti tunggu video selanjutnya saja ya. Saya mau review produknya ini guys. Saya bawa pulang produknya ini. Produknya uniknya saya beli seharga 8 juta lebih, ternyata nggak ada gunanya ini guys. Ini produknya guys, yang mau review tentang ini ya nanti. Ini Amis 2 Cakra, ini produk saya guys, produk saya ini. Ini wadahnya guys. Tuh, sekian video kali ini saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan tertipu oleh ajakan orang lain meskipun kalian sebutuh-butuhnya butuh pekerjaan. Salam dari saya, semoga kalian semua mempunyai pekerjaan yang halal, berkah, artinya meskipun gak banyak hasilnya yang berkah, dan semoga kita semua sukses selalu, bisa membahagiakan orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Kalau kalian pernah masuk bisnis unit, komen di bawah ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.